menunjukkan kesucian zatnya dari tempat dan arah. Sering orang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas, artinya kepada Allah ya. Tapi istilah di atas itu maknanya sebenarnya mana metafor. Orang-orang yang berkata Tuhan di atas kita itu artinya secara kedudukan, bukan secara tempat. Bukan berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau mengisyaratkan tangan ke atas, Tuhan itu ada di sana. Enggak, kita enggak meyakini Tuhan bertempat. Itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluknya. Bahwa ini rendah dan Tuhan itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang kita. Jadi kalau maknanya demikian ya enggak jadi masalah. Tapi kalau dikatakan di atas dalam arti arah, itu keliru. Karena arah itu hanya berlaku bagi jisim, bagi benda ya. Yang ketiga, uluwud dzat, ketinggian Allah secara zatnya. Memang betul-betul zat Allah itu berada di atas kita. Ya Allah, zatnya Allah di atas. Ini yang tidak ditetapkan oleh siapa? Ahli bidah. Gak terima mereka. Kalau Allah dikatakan secara zatnya tinggi di atas. Makanya mereka mentakwil semua ayat-ayat yang berkaitan Allah di atas ditakwil sama mereka. Maksudnya yang di atas itu bukan Allahnya, tapi kedudukan Allahnya itu di atas. Seperti misalnya dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah itu al-qahir yang maha menaklukkan fawqa ibadi. Fawqa artinya di atas hamba-hambanya. Kata mereka fawqa di sini bukan berarti Allahnya yang di atas, tapi maksudnya kedudukan Allah, kekuasaan Allah itu di atas makhluknya. Kualitas Allah itu di atas makhluknya. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya ya secara bahasa mungkin kata-kata fauqa itu tidak menunjukkan posisi tapi menunjukkan kedudukan. Contoh, ini misalnya dalam bahasa Arab ada al-dhahab fauqal fiddah. Misalnya ini emas, ini perak. Emasnya saya taruh bawah, peraknya saya taruh bawah, emasnya saya taruh atas. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan ad-dhahab, emas, fauqa al-fiddah. Emas di atas perak. Apakah di benak Anda seperti ini? Ini perak, ini emas. Atau di benak Anda regone emas, kualitasnya emas itu di atas kualitas perak. Mana kira-kira posisi kualitas? Iya, kita kalau mendengar kata-kata itu emas di atas perak, maksudnya secara kualitas emas memang di atasnya perak. Antum kalau ditawari emas 1 kilo sama perak 1 kilo, milih mana antum? Hah? Emas dilarang. Iya. Tapi bisa juga berarti fauqa dalam bahasa Arab itu adalah benar-benar di atas. Kayak tadi, ini perak, ini emas. Bisa juga dalam bahasa Arab kayak gitu. Maka mereka ketika mengatakan ayat tadi, wa huwal qahiru fauqa ibadi, dan Allah al-qahir itu di atas hamba-hambanya, maksudnya kualitas Allah di atas hambanya. Kata mereka kayak gitu. Maka secara bahasa bisa kita iyakan, yo, secara bahasa. Tapi kalau secara akidah, kok kayaknya itu penistaan kepada Allah, bukan pujian kepada Allah. Yo. Ketika dikatakan kualitasnya Allah di atas kualitas hambanya, ngapain Allah membandingkan kualitas dirinya dengan kualitas makhluknya? Ketika dibandingkan kualitas Allah dengan makhluknya, ini bukan malah memuji Allah, justru ini merendahkan Allah. Kita sampai pada kalimat Imam At-Tahawi yang berbunyi muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Kata beliau, Allah itu muhitun bi kulli syai'. Allah menguasai, meliputi segala sesuatu. Wa fawqahu, dan dia berada di atas segala sesuatu itu. Berarti maksudnya Allah di atas makhluknya. Allah meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Wa fawqahu maksudnya wa annahu fawqal makhluk, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas makhluknya. Wa qad ajaza 'anil ihatati khalqahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan makhluknya itu tidak mampu untuk menguasai atau meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputi makhluk, namun makhluk tidak mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis membahas tentang sifat al-ulu. Ya, sifat ulu maksudnya sifat Allah itu tinggi di atas makhluknya. Pernah kita sampaikan apa bedanya antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Istawa alal arsh. Apa bedanya? Ulu zatiyah, kalau istiwa fi'liyah. Ya, jadi ulu itu adalah sifat zatiyah, maksudnya sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sedangkan istawa alal arsh itu adalah sifat fi'liyah, maksudnya fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kapan Allah istiwa, maka dia tersifati dengan istiwa. Kapan Allah tidak istiwa, maka dia tidak tersifati dengan istiwa. Kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah beristiwa setelah menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dan arsy sudah kita sampaikan adalah singgasana yang kita tidak mengetahui bagaimananya. Namun kita tetapkan arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala dan Allah berada di atasnya. Kemudian ulu itu adalah sifat ketinggian Allah di atas makhluk secara mutlak. Adapun istiwa itu ketinggian Allah yang khusus di atas arsy. Ya, kalau sifat ulu itu Allah tinggi secara umum. Allah tinggi di atas makhluknya. Tapi kalau istiwa ini lebih khusus lagi, yaitu ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Makanya kalau Anda ditanya, dan ini sering ditanyakan oleh ahli bid'ah yang menolak Allah tinggi di atas. Sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah? Hah? Apa jawabannya? Di atas, tetap. Namanya sifat ulu. Itu jawabannya. Baik, sekarang beliau membahas tentang sifat ulu. Al-masalah al-ula anwa'ul ulu. Al-ulu, ketinggian, itu ada beberapa macam. Al-ulu aqsamun thalathah. Ada 3 macam ulu. Ya, ada 3 macam ulu yang ditetapkan kepada Allah. 2 diimani oleh ahli bid'ah, sedangkan 1 tidak diimani oleh ahli bid'ah. Ahlus sunnah menetapkan ketiga-tiganya ini. Tapi kalau ahli bid'ah cuma 2 tok. Yang 1 nggak ditetapkan sama mereka. Yang pertama, uluwul qadar. Ya, ulu al-qadar. Yang kedua, uluwul qahar. Qaf, ha sama ra, al-qahar. Uluwul qahr. Dan yang ketiga adalah uluwul dzat. Ketinggian zat. Tapi yang maksudnya yang pertama adalah ketinggian secara kadar, maksudnya secara kualitas. Allah kualitasnya itu di bawah makhluk atau di atas makhluk? Secara kualitas. Di bawah, di atas. Ya, secara kualitas kadar. Ini namanya uluwul qadar. Kemudian uluwul qahar. Kalau qahar berbicara tentang kekuatan. Kayak misalnya pangkat ya, dalam militer itu ada pangkat. Nah, yang paling tinggi itu apa? Jenderal. Nah, itu tidak ada yang bisa memerintah jenderal. Itu ketinggian secara pangkat. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala, ada nggak yang bisa mengatur Allah? Tidak ada. Allah yang paling tinggi, sehingga tidak ada yang bisa mengatur Allah, tidak ada yang bisa memerintahkan Allah. Ini ketinggian Allah dari sisi qahar, penaklukan. Allah yang bisa menundukkan makhluknya.
Tapi Allah tidak ditundukkan oleh makhluk. Nah, ya kan, kalau Anda lihat pangkat itu, misalnya polisi, ya, Kapolsek kalah sama Kapolres, bisa ditundukkan. Kapolres bisa ditundukkan sama Kapolda, ya, dan seterusnya. Misalnya, nah kita manusia punya kekuasaan. Kita bisa menundukkan istri kita, bisa menundukkan anak-anak kita. Tapi ternyata kita ditundukkan oleh orang tua kita. Artinya kita ini nurut sama orang tua kita. Orang tua kita itu nurut sama orang tuanya, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menundukkannya. Ini namanya ulu al-qahar. Bedanya tadi dal sama ro, ya. Yang pertama al-qadar, yang kedua al-qahar. Bedanya dal sama ro. Nah, dua sifat ulu ini ditetapkan sama ahli bid'ah. Allah, betul, Allah itu secara kedudukan di atas makhluk, secara kualitasnya. Demikian juga secara kekuasaannya, Allah di atas makhluk. Mereka juga menetapkan itu. Yang ketiga, uluwud dzat, ketinggian Allah secara zatnya. Memang betul-betul zat Allah itu berada di atas kita. Ya Allah, zatnya Allah di atas. Ini yang tidak ditetapkan oleh siapa? Ahli bidah. Gak terima mereka kalau Allah dikatakan secara zatnya tinggi di atas. Makanya mereka mentakwil semua ayat-ayat yang berkaitan Allah di atas, ditakwil sama mereka. Maksudnya yang di atas itu bukan Allahnya, tapi kedudukan Allahnya itu di atas. Seperti misalnya dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah itu al-qahir, yang maha menaklukkan fawqa ibadi. Fawqa artinya di atas hamba-hambanya. Kata mereka, fawqa di sini bukan berarti Allahnya yang di atas, tapi maksudnya kedudukan Allah, kekuasaan Allah itu di atas makhluknya. Kualitas Allah itu di atas makhluknya. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya iya, secara bahasa mungkin kata-kata fawqa itu tidak menunjukkan posisi, tapi menunjukkan kedudukan. Contoh, ini misalnya dalam bahasa Arab ada al-dhahab fawqal fiddah. Misalnya ini emas, ini perak. Emasnya saya taruh bawah, peraknya saya taruh bawah, emasnya saya taruh atas. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan ad-dhahab, emas, fawqa al-fiddah, emas di atas perak. Apakah di benak Anda seperti ini? Ini perak, ini emas. Atau di benak Anda regone emas, kualitasnya emas itu di atas kualitas perak? Mana kira-kira posisi? Kualitas. Iya, kita kalau mendengar kata-kata itu emas di atas perak, maksudnya secara kualitas emas memang di atasnya perak. Antum kalau ditawari emas 1 kilo sama perak 1 kilo, milih mana antum? Hah? Emas, dilarang. Iya. Tapi bisa juga berarti fauqa dalam bahasa Arab itu adalah benar-benar di atas. Kayak tadi, ini perak, ini emas. Bisa juga dalam bahasa Arab kayak gitu. Maka mereka ketika mengatakan ayat tadi, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan Allah al-qahir itu di atas hamba-hambanya, maksudnya kualitas Allah di atas hambanya. Kata mereka kayak gitu. Maka secara bahasa bisa kita iyakan, yo, secara bahasa. Tapi kalau secara akidah, kok kayaknya itu penistaan kepada Allah, bukan pujian kepada Allah itu. Ketika dikatakan kualitasnya Allah di atas kualitas hambanya, ngapain Allah membandingkan kualitas dirinya dengan kualitas makhluknya? Ketika dibandingkan kualitas Allah dengan makhluknya, ini bukan malah memuji Allah, justru ini merendahkan Allah. Dan itu nggak mungkin. Contoh misalnya dalam pepatah Arab dikatakan, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa.
tidakkah kau melihat bahwa pedang, sebilah pedang itu akan kehilangan harga dirinya ketika dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Jadi kalau ada orang jualan pedang misalnya, misalnya pedang biasanya di sini pisau, mungkin pisau dapur, biasanya emper-emperan mungkin. Ayo Pak, monggo Pak, pisau-pisaunya Pak. Pisau ini Pak lebih tajam daripada tongkat. Gelem tuh sampean. Jadi harga diri pisaunya itu jadi jatuh. Kenapa? Karena dibandingkan dengan tongkat. Tapi coba kalau dibandingkan dengan sesuatu yang semisal. Ayo Pak, monggo Pak dibeli Pak. Ini pisaunya lebih tajam dari silet misalnya. Nah ini baru ini. Ayo Pak, monggo Pak dibeli pisaunya. Ini pisaunya lebih tajam daripada mulut tetangga misalnya. Wah ini lebih anu lagi. Marketingnya lebih bagus lagi. Maka sama, Allah ketika dibandingkan kualitas dirinya dengan kualitas makhluk, maka jatuhnya itu bukan memuji Allah, tapi itu justru merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang bilang sama antum gini, Pak sampean ini lebih pinter ya, daripada anak saya yang TK. Ya, Pak itu Anda bilang terima kasih atau gimana? Pelecehan gitu. Ya, padahal dibilang lebih pinter loh. Sampai ini lebih pinter ya ternyata ya dari anak saya yang TK. Kenapa pelecehan, penghinaan? Karena dibandingkan dengan yang lebih rendah. Ya, Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i lebih alim daripada Umar Balagraf. Nah, ini penghinaan kepada Imam Syafi'i. Ya. Kecuali kalau Imam Syafi'i lebih alim daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini apple to apple ini. Setara, misalnya sama-sama ulama. Bukan menghinakan Imam Syafi'i, tapi itu memuji Imam Syafi'i. Tapi kalau dibandingkan Imam Syafi'i dibandingkan dengan yang kualitasnya jauh di bawah dia, itu penghinaan kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka sama juga ayat tadi ketika dikatakan Al-Qahir fawqa ibadi, Allah di atas hambanya, maksudnya adalah kualitas Allah di atas kualitas hamba, berarti itu menghinakan Allah. Nggak mungkin itu. Berarti bukan berbicara tentang kualitasnya Allah, tapi berarti berbicara tentang zatnya Allah. Zat Allah di atas hambanya. Dan ini didukung dengan ayat-ayat yang lain. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka min fawqihim. Ada kata-kata min, kemudian fawq. Min jika digabungkan dengan fauq itu tidak memiliki arti lain kecuali pasti menunjukkan posisi. Tidak menunjukkan kadar, tidak menunjukkan kualitas, tapi pasti itu menunjukkan posisi. Bahwasanya posisinya Allah, zatnya Allah itu di atas malaikat-malaikatnya. Baik, maka sekali lagi ahli bid'ah menolak uluwu zat, ketinggian Allah secara zat. Tapi mereka menetapkan ketinggian Allah secara qadar dan secara qahar. Kemudian masalah yang kedua kata beliau, adillatu uluwudz dzat. Idza dzukira al-ulu fal aslu anna al-murada bihi uluwudz dzat illa liqarinah. Wa qad dalla ala uluwudz dzat adillatun katsiratun. Hatta dzakara Ibnu Taimiyah an ba'di akabir Syafi'iyah annahum dzakaru aktsara min alfi dalilin ala uluwillah. Kata beliau, dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah itu secara asal maksudnya adalah ketinggian zat. Yang ketiga, secara asal yang dimaksud ketinggian pasti ketinggian zat, kecuali kalau ada korina, ada hal-hal lain yang bisa menyelewengkan maknanya baru. Tapi kalau tidak ada, maka secara asal kalau disebutkan tentang ketinggian Allah, berarti itu ketinggian apa? Zat. Dan ketinggian zat Allah itu banyak disebutkan di dalam dalil-dalil. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalil tentang ketinggian Allah itu lebih dari 1000 dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun
ijma ataupun dalil akal. Faminal adillah, di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas, kullu dalilin yadullu ala su'ud wal uruj. Atau kita coba ringkaskan, kayaknya saya pernah bikin ringkasannya ini. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas arsy, ketinggian Allah secara umum. Hilang. Kata beliau, yang pertama jenis dalilnya itu adalah semua dalil yang menunjukkan adanya aktivitas naik dan turun. Ya, as-su'ud artinya naik, ya, wal uruj yaitu turun. Ya, as-su'ud wal uruj, naik dulu, nanti nuzulnya yang berikutnya. Adanya aktivitas naik, segala sesuatu yang naik. Di antaranya apa? Malaikat, ta'rujul malaikatu warruh. Ya, malaikat naik. Demikian juga dalam surah Fatir Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu sholih, demikian juga amal-amal soleh diangkat menuju Allah. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Itu dalil Allah berada tinggi di atas. Kemudian Nabi SAW mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Silih berganti menjaga kalian malaikat siang dan malaikat malam. Ya. Dan ketika fayarujul ladzina batu fikum, malaikat yang menjaga malam naik menuju Allah Subhanahu wa taala, seraya melaporkan apa yang mereka dapati dari hamba tersebut. Ini ada dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang dibunuh. Kemudian kemana Nabi Isa? Bal rafa'ahullahu ilaihi. Akan tetapi Nabi Isa diangkat menuju Allah. Ini naik, aktivitas naik, diangkat menuju Allah. Berarti Allah di atas. Demikian juga Mi'raj. Mi'rajnya Nabi SAW. Dan anehnya orang-orang yang memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, mereka lah yang paling getol menolak Allah di atas. Ngerti maksudnya? Sudah peringatannya bid'ah, akidah yang terkandung dalam Isra Mi'raj ditolak sama mereka. Ketika dibantah mereka mengatakan, kan kita peringatan Isra Mi'raj ini kan cuma untuk menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Salahnya di mana? Apa ibrah yang kau ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Mereka membaca cerita kisah Isra dan Mi'raj itu, di mana Nabi SAW diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Nabi naik kemana itu? Ke atas langit. Tapi mereka menolak, bersamaan dengan itu mereka menolak Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Ya, ini keajaiban dunia yang langka ini. Ya, tiap tahun mengadakan Isra Mi'raj, tapi kalau ditanya di mana Allah, mereka nggak mau mengatakan Allah di atas. Alhamdulillah. Tapi itu jenis yang pertama ya, dalil-dalil yang menunjukkan adanya aktivitas naik. Sebaliknya, semua dalil yang menunjukkan adanya turun, maka itu berarti menunjukkan Allah di atas. Allah misalnya mengatakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Dan Allah menurunkan, kata Allah, kami yang menurunkan air dari langit. Demikian juga yang turun apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau Allah yang menurunkan Al-Quran, berarti Allah di atas.
Ya, maka semua dalil-dalil yang menunjukkan turun dari Allah itu juga menunjukkan Allah di atas. Kemudian dalil ijma', ya, dalil secara akal, maksudnya dalil secara akal, secara logika. Seperti misalnya kalau Allah tidak dikatakan di atas, maka berarti konsekuensinya Allah di arah yang lain, di bawah. Dan itu sesuatu yang nggak layak bagi akal. Bagaimana dikatakan Allah di bawah? Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu diibadahi ke atas. Maksudnya hamba itu ketika hamba berdoa, maka hatinya itu kemana? Ke atas. Dia itu mengharap dikabulkannya doa itu dari arah atas. Ya kan? Antum kalau berdoa itu hati antum ngarepnya kemana? Ke atas. Antum berharap kepada yang di atas. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda faida hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang merahmati, yang penyayang, itu kelak akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit itu akan menyayangi kalian. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Oh enggak, ini enggak berkaitan dengan Allah di atas. Tapi ala kulli hal, kalau berdasarkan akal, nggak mungkin kita ini berdoa ke arah bawah. Hati kita itu ke bawah, atau ke kanan, atau ke kiri. Nggak mungkin. Hati kita itu pasti ke arah atas. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi SAW ketika berdoa minta supaya kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Kan dulu kiblatnya di mana? Baitul Maqdis. Nabi nggak serak. Kenapa? Karena jadi satu sama kiblatnya Ahlul Kitab. Maka Nabi berdoa kepada Allah minta supaya dipindah kiblatnya ke Ka'bah agar tidak terjadi akulturasi, tidak terjadi percampuran budaya dengan Ahlul Kitab, supaya nggak tasyabbuh. Dan Allah Maha tahu hikmah di balik itu. Tapi Allah kabulkan doanya Nabi. Perhatikan ayatnya dalam surat Al-Baqarah di awal juz yang kedua surat Al-Baqarah. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu, maksudnya Muhammad, wahai Muhammad, sering menatap ke langit. Allah pun nanti delok-delok langit. Nabi kalau berdoa lihat langit. Ya, kami sering melihat wajahmu wahai Muhammad, sering menatap ke langit. Maksudnya Nabi sering berdoa minta arah kiblatnya dipindah. Maka kata Allah, kami akan pindahkan kiblat sesuai dengan apa yang kau ridhoi. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Asyahid yang ditekankan di situ adalah Nabi delok nang dhuwur, lihat ke arah atas. Itu hati kita nggak bisa bohong. Ya, fitrah kita nggak bisa bohong. Ini juga dalil fitrah. Anak kecil yang belum keracunan filsafat, keracunan ilmu kalam. Nah, kalau ditanya di mana Allah, pasti dia akan menjawab di atas. Dan itu ucapan orang-orang awam. Makanya akidahnya orang-orang awam itu salah kalau dikatakan akidahnya Asy'ari. Asy'ariyah itu kelompok terbesar katanya, karena kaum muslimin akidahnya Asy'ariyah. Enggak. Kaum muslimin itu masih akidahnya di atas fitrah. Kenapa? Mereka nggak tahu Asy'ariyah. Mereka taunya cuma melok-melokan tok aja. Ya, coba kaum muslimin, sering kita mendengar ucapan mereka, "Ustaz, serahkan semuanya pada yang di atas." Itu ucapan orang awam itu. Saya nggak tahu ngaji, nggak tahu sopo nang masjid. Kalau ngomong, mesti ngomongnya kita serahkan kepada yang di atas. Itu fitrahnya. Anak kecil. Ya, kalau di sini ada anak kecil yang masih ini yang masih di atas fitrah ya. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu itu kita bawakan materi ini. Nah, ada anak kecil kita tantang, kita tanya. Biasanya jawabnya di atas anak kecilnya ini. Cuman kok ketika itu dia jawabnya Allah ada tanpa tempat.
Iya, tiwasisi namanya. Ketika ditanya di mana Allah, dia jawabnya Allah ada tanpa tempat. Ya, berarti Allah tidak di atas. Kemudian saya nggak habis akal, saya tanya siapa yang ngajari? Ya, yang ngajari ternyata ustadz di sekolah. Nah itu kena keracunan filsafat, kena keracunan ilmu kalam. Hanya untuk hati-hati kalau di sekolah-sekolah itu. Ya, tanya kepada anak-anak apa yang dipelajari sama dia di sekolah. Padahal bapaknya Masya Allah rajin ngajak anaknya ke kajian. Tapi di sekolah diajarkan Allah ada tanpa tempat. Ya. Oke, sesuatu yang ada, ketika mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ini hakikatnya meniadakan Allah. Ya, ini hakikatnya meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini mau bilang Allah itu nggak ada, tapi izin. Ya, tapi malu-malu mereka. Akhirnya mereka pakai trik kayak gitu. Allah itu nggak boleh dikatakan di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Allah itu ada tanpa arah. Padahal dalil-dalil kata Ibnu Taimiyah tadi berapa? Lebih dari 1000 dalil. Bahkan Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya mengatakan 2000 dalil tentang Allah di atas. Satu dalil saja sudah cukup. Ini lebih dari 2000 dalil tentang ketinggian Allah di atas. Tetap mereka tolak. Ya, maka orang-orang yang menolak sifat Allah ini hakikatnya mereka ingin untuk meniadakan Allah. Kayak misalnya anak cerita sama antum ya. Saya di rumah saya itu ada pohon kurma. Ya. Saya punya pohon kurma di rumah itu. Jarang di Indonesia anak kurma itu kan. Saya bilang kepada antum di rumah saya tumbuh pohon kurma. Kemudian antum tanya pohon kurmanya itu ada daunnya enggak ada daunnya. Ada tangkainya enggak ada tangkainya. Buahnya ada enggak ada. Ada batangnya enggak ada. Akarnya ada enggak ada. Berarti apa? Hah? Zong. Iya. Maka sama mereka yang menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada enggak ada. Tapi Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang, tidak miring kanan, miring kiri. Kesuwen, kedawan, ngomong Allah gak ono. Itu yang mereka inginkan. Nah, maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah berada tinggi di atas. Tapi bagaimananya gak perlu dipertanyakan. Kalau mereka ruwet, Allah di atas. Oh ya, kalau sekarang kita ini ada di kutub utara, di kutub utara, atasnya kutub utara itu sama. Nah, kalau kita di kutub selatan, maka atasnya itu ke bawah. Ya enggak zaman. Atasnya itu berarti ke bawah. Kalau kita berada di sebelah barat, maka atasnya itu ke sana. Kalau kita ada di timur, atasnya itu ke sana. Ya apa ini? Allah di sebelah mana ini? Yang di kutub utara, kutub selatan, atau bagian barat, bagian timur? Apa jawaban antum? Tetap katakan Allah di atas. Ya. Kalau antum menjawab dia secara spesifik, antum terjebak dengan logika filsafatnya. Padahal kita nggak dituntut untuk itu. Segala sesuatu yang menjauh dari bumi itu dikatakan di atas. Tanya balik kepada dia. Antum kalau ada di kutub selatan, kemudian antum naik lift, ya, naik elevator lift. Antum ingin ke lantai 20. Nah, antum mencet tanda panah atas atau tanda panah bawah? Tanya pada dia. Kira-kira dipencet tanda apa? Tanda atas, tetap di atas. Iya. Ya, maka sekali lagi tidak perlu terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena pertanyaan mereka ini rata-rata mengarah kepada kaifiyah. Bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum terus diuber sama mereka supaya antum jatuh kepada takyif, membagaimanakan Allah. Maka sudah stop perdebatan. Ini perdebatan yang dilarang. Nah, antum akhirnya karena ke pojok, antum jawabnya ngawur. Allah itu di atas. Jadi ini loh Allah itu. Ini kan bumi. Nah, aku nang jeruni Allah. Ya, jadi bumi ini berada di dalamnya Allah. Berarti Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti bolong. Allah itu bolong terus dalamnya ada bumi. Ngawur. Itu sudah masuk ke apa itu? Kesesatannya takyif, membagaimanakan. Apa dalilnya aku ngomong kayak gitu? Ya gak ono, Ustaz, timbangi kepepet, timbangi. Sudah, jangan diladeni. Katakan Allah di atas bila kaif, tanpa bagaimana.
Tapi kok gak iso iki nek kene nang kutub utara, wis karepmu ngelu-ngelu dhewe. Iya, wis ngelu-ngelu dhewe. Yang penting kita mengimani Allah di atas, selesai. Tangan Allah, kemarin berapa hari yang lalu kita mendengar ada 3 ahli bid'ah ngobrol tentang sifat Allah, tentang tangan Allah. Kata dia, tangan Allah, kalau dikatakan tangan Allah ini tidak serupa dengan tangan makhluk, tangan saya juga nggak sama dengan tangan makhluk, kata dia. Sampai segitunya itu. Tangan saya juga tidak sama dengan tangan makhluk. Berarti sama dong saya dengan Allah. Ya, karena tidak ada yang punya tangan seperti saya kecuali saya sendiri, kata dia. Tak delok-delok bentuknya ya pakai tanganku. Iya, ngomong gitu dia. Atau apa maksudnya ya? Kan kita ini mengimani tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Gak terima dia. Gak terima dia. Dia mengatakan, kalau kayak gitu caranya, apa bedanya dengan saya? Tangan saya ini, kata dia, itu juga cuman saya yang punya tangan seperti ini. Selain saya, tidak punya tangan seperti ini. Tak tahu sama videonya. Tak delok-delok. Ya apa tangannya ono siripe ta ya apa? Apa tangannya 6? Terus tangannya koyo tangane kucing tahu apa? Delok tangannya ya bodoh. Iya. Ini mereka ingin untuk menolak sifat Allah dengan akal mereka. Padahal siapa yang ngomong tangan Allah seperti tanganmu? Ya siapa yang bilang kayak gitu? Loh, kalau memang tangan Allah bukan seperti ini, terus apa tangannya Allah? Antum kejebak di situ. Mulai antum ngarang-ngarang. Ini loh tangannya Allah itu. Kalau antum sudah kena gitu, antum jatuh kepada kesesatan juga. Apa kesesatannya itu namanya? Takyif. Bukan menyerupakan, itu namanya takyif. Takyif itu antum membicarakan bagaimananya tangan Allah itu. Dari kata-kata kaifan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Hatta antum berada di dalam perut bumi, Allah melihatnya. Ya Allah, bagaimana Allah kok bisa melihat semua makhluk-makhluknya? Antum ketika ditanya seperti itu, jangan terjebak. Iya, Allah itu punya CCTV di setiap lokasi. Sehingga Allah bisa tahu semua aktivitas makhluk-makhluknya. Nah, ini antum sudah masuk ke dalam apa tadi namanya? Takyif, membagaimanakan. Ya, tasbih juga dipadakno ambil CCTV ini satpam. Ya kan, satpam itu bisa ngelihat seluruh gedung. Bagaimana kaifiahnya satpam bisa ngelihat seluruh gedung? Caranya gimana? CCTV. Dengan bilang CCTV, dia punya monitor di ruangannya itu bisa melihat semua ruangan yang ada di gedung itu. Oh, itu ternyata caranya satpam ngelihat semua isi gedung itu. Dia bisa tahu semua aktivitas yang ada di sana itu. Nah, nanti ketika ditanya bagaimana Allah melihat semua makhluk, bagaimana Allah bisa mendengar semua makhluk, jangan antum terjebak mengatakan iya Allah punya CCTV di setiap makhluk, di setiap tempat. Allah punya mikrofon kayak gini clip on, ditaruh di semua tempat sehingga Allah bisa mendengar semua makhluknya. Ini namanya takyif. Kemudian di antara dalil tentang ketinggian Allah, Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Al-Ali. Yang Allah cantumkan dalam ayat apa? Ayat Kursi, wa huwal aliyyu al-azim. Nah, Al-Ali artinya yang berada tinggi, yang tinggi. Al-Ali, Al-A'la sama Al-Muta'al. Ini sama maknanya. Ya. Al-Ali tadi dalam surat Al-Baqarah ayat Kursi, Al-Muta'al dalam surat Ar-Ra'd, wa Al-Kabirul Muta'al. Al-A'la, sabbihisma rabbika Al-A'la. Semua maknanya sama, yaitu berada tinggi di atas. Dan kemudian ada syubhat dari sebagian orang. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Fi. Nah, fi kata mereka itu maksudnya berarti dalam bahasa Arab di dalam. Masa Allah di dalamnya langit? Allah seperti langit. Allah diliputi sama langit. Kayak misalnya saya Umar fil masjid. Berarti saya nang jerone masjid. Masjid ini meliputi saya. Nah, kalau dikatakan Allah fis sama, berarti Allah diliputi sama langit. Nah, makanya sampai dulu pernah ada tokoh ahli bid'ah sudah meninggal mengatakan Tuhannya Wahabi itu seperti Tuhannya Sun Gokong. Tahu Sun Gokong? Pedas sekali. Ya, kan Tuhannya di langit. Nah, dulu waktu kecil melihat film
Sun Gokong kan biasanya kalau ini naik ke langit, ketemu sama Tuhannya, Tuhannya diliputi sama langit. Nah itu ada tokoh mengatakan Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Sun Gokong. Ya, alhamdulillah. Dan kita lanjutkan pada adzan, wallahu a'lam. Tadi kita katakan bahwa sebagian ahli bid'ah yang menolak sifat al-ulu, mereka menolak dengan mengatakan kalau kalian berkata bahwa Allah fis sama, Allah di langit, fi karena fi itu artinya di, berarti melazimkan Allah berada di dalam langit, dan itu berarti Allah lebih kecil daripada langit. Maka dibantah oleh para ulama bahwa fi dalam bahasa Arab itu memang terkadang bisa maknanya adalah di dalam, seperti saya mengatakan Umar fil masjid, saya Umar berada di masjid, berarti saya di dalamnya masjid. Tapi fi dalam bahasa Arab itu juga bisa berarti ala, ya bisa berarti ala. Ala artinya di atas. Apa dalilnya? Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Maka apakah fi di situ berarti berjalan di dalam bumi? Cacing lah, enggak. Tapi fi manakibiha berarti di atas. Allah juga mengatakan tentang ucapan Fir'aun kepada penyihir-penyihirnya, wala usallibannakum fi judu'in nakhli, dan sungguh kata Fir'aun, aku akan menyalib kalian. Maksudnya penyihir-penyihirnya, kan penyihirnya beriman. Ngamuk Fir'aun. Sungguh kalian akan aku salib fi judu'in nakhli, di batang kurma. Apakah berarti penyihirnya dilebokno nang jero batang kurma? Berarti nyalibnya di mana? Di atas. Ya di atasnya ini batang kurma. Nah, dek ndukur itu dilebokno batang kurma bukan? Nah, maka fis sama, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Maka jangan dibayangkan Allah itu diliputi oleh langit. Allah tidak diliputi oleh apapun dari makhluknya. Allah bainun min khalqihi, Allah itu terpisah dengan makhluknya. Allah tidak di dalam langit dan langit tidak di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kita sampaikan Syekh membawakan hadis Nabi SAW tentang dalil ketinggian Allah, yaitu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, fayaqul, seraya mengatakan man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Yang turun apa? Sepertiga malam terakhir itu yang turun apa? Rahmat. Apalagi? Ampunan. Apalagi? Hah? Yang betul apa? Hah? Allah yang turun. Ya, bukan ampunan Allah, bukan rahmat Allah, bukan perintah Allah, bukan malaikat Allah, itu takwilnya ahli bidah. Nah, para ulama menetapkan yang turun Allah. Sudah, nggak usah pakai ditolak pakai akal. Ustaz, bumi ini kan bulat. Terus kalau sepertiga malam terakhir di Surabaya, nanti berapa menit kemudian sepertiga malam terakhir geser ke bagian bumi yang lain. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala turun terus 24 jam. Karena pasti dalam 24 jam ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Saya kinang Surabaya jam 7 kurang ini. Jam 7 kurang ini. Ada nggak sekarang ini, saat ini, bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir? Ada. Bu, nanti kita nggak hafal peta dunia juga. Selama 24 jam ada yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti Allah nggak turun-turun. Allah nggak naik-naik, turun terus. Maka kita jawab, "Sita Mas, kau berpikir kayak gitu itu karena ngelihat kelakuannya siapa itu yang kayak gitu itu? Makhluk. Sing koyo ngono iku makhluk.
Ya kan? Yang seperti itu adalah makhluk. Nah, kau sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kesalahanmu dari awal, nang utakmu itu ada tasbih. Sudah ada tasbih, itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama kayak tokoh ahli bidah yang saya ceritakan tadi, yang tangan saya ini sama, tidak ada yang serupa tangan saya ini. Itu di otaknya itu sudah ada tasbih, sehingga ketika dia membaca ayat-ayat sifat, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, yang dibayangkan sama dia tangan di situ apa? Ya iki tangannya dia. Makanya tangannya gini-gini terus. Ya jelas dia menolak Allah punya tangan. Iya, nek koyo tanganmu ngono iya. Siapa yang menetapkan? Coba bawakan kepada kita siapa ulama ahlu sunnah yang menetapkan Allah punya tangan seperti tangan makhluk itu. Nggak ada. Ahlu sunnah tidak menetapkan bagaimananya tangan Allah itu. Hanya ditetapkan Allah punya tangan yang hakiki, namun bagaimananya kita nggak tahu. Dan kita nggak menyamakan dengan makhluk. Dia, mereka yang menyamakan dengan makhluk. Jadi pola pikir mereka itu, mereka menyamakan dengan makhluk, terus kemudian mereka tolak. Allah turun. Berarti kalau Allah turun, maka Allah nggak balik-balik ke Arsy. Karena selama 24 jam pasti ada yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti Allah turun terus, muter keliling dunia. Nah dia bisa mikir kayak gitu itu karena ngelihat siapa? Makhluk. Makhluk kan gitu kan? Iya dong, antum kalau ingin dapat sepertiga malam terakhir di Surabaya, antum harus di Surabaya. Kalau antum ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Amerika, antum harus budal kemana? Amerika. Kalau antum ingin mendapatkan sepertiga malam terakhir di Saudi, antum harus ke Saudi. Itu makhluk. Nah ini disamakno kepada Allah. Berarti kalau Allah keliling-keliling dunia demi untuk marani sepertiga malam terakhir, berarti Allah turun terus nggak balik-balik. Wah ini kayaknya ini nggak mungkin Allah kayak gini. Akhirnya ditolak, Allah turun, kemudian ditakwil. Yang turun bukan Allahnya, tapi yang turun adalah malaikatnya. Oh ya, kalau malaikat wanita, malaikat ngomong-ngomong, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Wanita malaikat ngomong-ngomong. Berarti malaikat nyuruh makhluk berbuat apa? Berdoa kepada malaikat itu apa hukumnya? Syirik. Nah, kalau dikatakan yang turun adalah rahmatnya Allah, kok bisa rahmat Allah berkata kayak gitu? Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya, kalau yang turun adalah apa mana sih? Ampunan Allah seterusnya. Ya, ini takwil-takwil yang kalau diuber bulat dewe deh. Ya, mereka yang bikin pusing. Adapun ahlu sunnah simple akidahnya, tetapkan apa adanya, kemudian tanpa diserupakan. Tapi insya Allah pertemuan depan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyas berbicara tentang hadis jariyah. Ini hadis yang membuat ketar-ketir ahli bidah. Tahu hadis jariyah? Hadis apa? Aina Allah, di mana Allah? Ya, beliau membahas tentang hadis jariyah yang sama mereka berusaha untuk ditolak. Ini kalau sudah kepepet ahli bidah itu nggak bisa, nggak bisa lagi menolak hadis tersebut, maka mereka cara terakhir melemahkan hadisnya. Hadis jariyah itu kata mereka mutorib. Mutorib itu artinya hadisnya itu guncang matanya. Karena ada riwayat lain yang berbeda. Di riwayat yang lain budaknya nggak mengatakan gimana Allah. Nabi nggak mengatakan gimana Allah. Tapi Nabi mengatakan atasyhadina an la ilaha illallah. Apakah kau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah? Nah ini berarti kan matanya simpang siur. Ini namanya dalam hadis mutorib. Hadis yang mutorib itu lemah. Padahal dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ini ainallah itu jariyah itu dalam Sahih Muslim tetap dibilang dhaif sama mereka karena ada riwayat lain yang berbeda redaksinya. Itu namanya mutorib. Ya, maka bukan hadisnya yang mutorib. Tidak semua itu yang mutorib ini. Iya, ya Sahih Muslim di mana dhaif zaman. Ini apa ya kali ini? Sahih Muslim as-sahihul kutub, kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Dibilang dhaif. Yang kalau menyebutkan Bukhari Muslim, para ulama menyebutnya dengan muttafaqun alaih, disepakati akan kesahihannya. Didhaifkan karena nggak sesuai dengan akidahnya. Mutorib itu mau akidahnya tidak sesuai mutorib itu. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.